Mereka tadinya menganggap menenun adalah pekerjaan sampingan. Jadi kapan mereka sempat ditenun? Nggak ada value-nya seperti itu. Disitulah kami masuk, kami melakukan pendampingan. Bagaimana kami mengajarkan mereka tentang manajemen waktu. Kain songket ini adalah warisan budaya bangsa yang memang kewajiban kita lah sebagai generasi muda untuk melestarikan. Bagaimana kita bisa mengangkat kain yang tadinya tradisional menjadi sesuatu yang global gitu loh. From small village to global market. Halo, kita ketemu lagi di acara Hero Around Us bersama saya Donald Manoh untuk episode kali ini. Saya mau bercerita mengenai Dr. Luh Wayan Sriadi sebagai pemilik dari Putri Mas Collection yang spesialis mereka nih di tenun songket Jembrana. Dan yang menjadi keistimewaan dan spesialis mereka adalah bagaimana Dr. Luh Wayan Sriadi ini bisa membawa inspirasi buat ibu-ibu di sana dan mengangkat cerita yang menarik untuk tenun songket dari Jembrana ini. Untuk itu, kita lihat dulu profil mereka. Kain songket erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, tak terkecuali di Kabupaten Jembrana. Bahkan menenun kain songket sudah menjadi bagian dari usaha kerajinan yang dilakukan perempuan Jembrana secara turun-temurun sejak dulu. Namun keberadaan kain songket sendiri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Padahal kain songket sendiri merupakan bagian dari tradisi yang selayaknya terus dipertahankan. Inilah yang kemudian mendorong Dr. Luh Wayan Sriadi menggagas kelompok tenun Putri Mas yang bergerak dalam bidang produksi, pengembangan, dan pelestarian songket Jembrana. Langkah ini menjadi bagian dari gerakan pelestarian budaya dan juga pemberdayaan perempuan agar menjaga warisan leluhur sekaligus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Episode kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Dokter. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Donald. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Tadi kan saya panggilnya Ibu Dokter Songket gitu ya. Mungkin orang pada bingung gitu ya. Ini mungkin dokter kok songket. Kok dokter songket gitu ya. Ya. Background kita juga banyak yang songket-songket yang cantik ini nih. Ya. Mungkin boleh perkenalkan nama aslinya dulu gitu. Ya, terima kasih. Nama saya Dr. Luh Wayan Sriadi. Saya sering dipanggil si Bu Dokter. Tapi Bu Dokter yang salah jurusan nih. Bu Dokter yang nerjunkan diri dan tersesat di dunia persongketan. Bukan tersesat gitu mungkin saya rasa Bu ya. Tersesat dan tak tahu jalan pulang, makanya terus stay di sini. Terus-terusan, gitu. tapi jadi mencintai gitu ya. Betul. Diceritakan sedikit sebenarnya songket ini apa sih? Ya. Kan kita tahu ya banyak kain-kainan yang lain, banyak yang ditenun, yang apa gitu ya. Tapi ini songket nih apa sih sebenarnya, Bu? Kain songket itu adalah kain tenun. Jadi di situ kain songket itu prosesnya menggunakan 3 benang. Jadi ada benang vertikal, benang horizontal, dan ada benang ketiga. Benang ketiga inilah yang menentukan motifnya. Jadi itu ada proses menyungkit namanya. Songket itu berasal dari kata nyungkit. Songket. Oke. Nah itu yang membuat akhirnya kain tenun ini karena ditenun satu persatu jadi lama. Karena pembuatannya jadi lama, mahal lah jadinya. Gitu. Karena waktunya. Kenapa kok songket itu mahal? Karena memang pengerjaannya tidak mudah. Seperti itu. Dikerjakan satu persatu. Ini kayaknya jawabannya dari Ibu, jawabannya dari hati sekali loh Ibu. Benar. Kenapa nih Bu bisa kayaknya dari hati mengenai songket ini sampai dipanggilnya Dokter Songket nih gitu. Ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sudah dari kecil sih sebenarnya ada ketertarikan di kain-kain tradisional ini. Karena menurut saya kain tradisional itu sesuatu banget gitu loh, sebuah kekayaan yang kita miliki. Dan menurut saya itu memang harus dilestarikan. Dan kebetulan saya menemukan passion saya di sini. Kebetulan saya juga berada di lingkungan yang mendukung. Jadilah akhirnya saya mengembangkan usaha ini. Oke. Saya balik lagi ke Dokter Songket nih ya. Berarti sebelumnya Ibu benar-benar seorang dokter praktek bener ya? Iyalah.
Saya dokter umum. Saya lulusan Udayana tahun 2000. Jadi saya berkarir udah kurang lebih berapa ya? 21 tahun ya. Cuman di tahun 2015 saya lebih fokus mengembangkan ini, cuman masih tetap praktek. Jadi profesi saya tidak betul-betul ditinggalkan. Ini kan Ibu seorang dokter nih, terus istilahnya jatuh cinta, jatuh hati kepada songket, terus mau mengembangkannya. Ini kan dunia yang boleh dibilang asing gitu ya. Betul. Nah, boleh diceritain Bu, awalnya nih gimana sih merintisnya sampai bisa dikenal seperti sekarang? Itu ceritanya cukup panjang ya. Jadi ketika awalnya dulu di tahun 2006 saya menikah di Jemberana. Jadi saat itu saya ditempatkan, wilayah kerja saya itu di kampung gitu loh ya. Di kampung, terus saya banyak melihat ibu-ibu rumah tangga itu kan masih muda-muda gitu loh. Kok setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga tuh mereka diem, nggak ada kerjaan apa-apa, cuman bergosip gitu istilahnya. Jadi saya tergelitik juga ini kenapa ya? Akhirnya saya bertanya, saya tanya ke mereka dulu sebelum nikah kerjanya apa sih? Gitu. Jadi rata-rata dari sekian yang saya wawancara istilahnya, mereka dulu bekerja di garment di Denpasar, jadi tukang bordir. Jadi di situ poinnya apa? Mereka punya keterampilan, gitu loh. Nah dari situ kemudian saya berpikir, ini tenaga kerja ada nih. Gimana caranya nih saya mengangkat ini gitu. Akhirnya saya tawarkan ke mereka, mau nggak kerja sama saya? Saya sediakan semuanya, mesin semuanya, kalian tinggal bekerja. Pokoknya pikiran saya bagaimana mereka jadi produktif gitu aja. Akhirnya semua berjalan. Akhirnya waktu itu sih awalnya saya cuman jualannya lewat FB, lewat BlackBerry Messenger kayak gitu. Karena saya nggak punya kesempatan, karena saya masih bekerja juga kan, masih praktek. Jadi ya sambil saya praktek kadang-kadang nggak ada pasien saya jualan gitu kan istilahnya. Akhirnya di tahun 2010 saya mulai membuat izin usaha. Setelah saya punya izin usaha, mulailah saya bisa ikut pameran. Tapi waktu itu masih skalanya lokalan ya, sambil lokalan. Ternyata menyenangkan loh. Pameran itu menyenangkan. Saya ketemu dengan banyak orang, saya bisa bercerita produk saya. Senang banget. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu loh. Saya bisa memperkenalkan apa yang saya buat gitu kan. Akhirnya karena ketemu dengan banyak orang, kenal dengan banyak orang, adalah yang bisiki saya, kamu kalau mau maju dan dikenal, ikut pameran Inakraf di Jakarta. Di otak saya langsung berpikir Inakraf. 2013 saya berangkat sendiri ke Jakarta. Membawa produk saya waktu itu bordir. Belum tenun nih, bordir. Setelah saya pameran, orang nanyanya tuh tenun terus gitu loh. Kain tenunnya mana? Kamu dari mana? Kamu dari Jemberana, mana kain tenunnya? Saya bingung nih kenapa semua orang nanya tenun. Terus langsung saya ingat, saya punya tenun di Jemberana. Kain songket saya cantik. Saya harus angkat itu. Mulai klik tuh ya. Klik. Langsung saya pulang, saya bilang sama suami saya, nah mulailah dari situ. Dari situ kami mulai mengumpulkan segala kekuatan, sumber daya. Saya belajar, benar-benar belajar ini bagaimana benangnya, berapa ini kebutuhan. Saya belajar, itu 6 bulan saya butuh belajar itu. Sambil saya mendekati penenun. Tidak gampang masuk komunitas mereka. Jadi benar-benar perlu teknik, taktik, trik. Sampai akhirnya mereka bisa percaya sama kami. Lalu prosesnya gimana? Ini kan udah dilihat, gimana kalau biasanya kan orang lalu diajak kerja sama pengrajinnya, Ibu juga melakukan gini. Iya. Jadi gini, saya cerita sedikit dulu tentang Putri Mas ya. Boleh. Oke. Jadi Putri Mas ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2010 ya. Cuman kami fokus ke pengembangan songket dari tahun 2014 sekarang. Jadi sebetulnya kami di situ di Putri Mas ini ada pengembangan, produksi dan pelestarian. Komplit nih. Ya. Komplit. Jadi dari produksi, terus dari produksi dikembangkan dan dilestarikan seperti itu. Kami ada beberapa visi misi yang kami kedepankan di dalam pengembangan ini ya, pelestarian ini. Yang pertama adalah pemberdayaan perempuan. Ya, kenapa pemberdayaan perempuan? Karena penenun kami perempuan semua. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan kami. Ya kita tahu, ibu rumah tangga, apalagi di kampung, sangat terbatas ruang geraknya.
waktu mereka terbatas, ruang gerak mereka terbatas dengan segala kegiatan adat dan lain sebagainya. Di situ kami memberdayakan mereka bagaimana caranya mereka bisa tetap bekerja di rumah tapi berpenghasilan. Jadi potong sedikit, sorry nih Bu, boleh ya? Tadi ada kata-kata berpenghasilan. Saya mau lihat dari angle yang lain. Kan songket ini kita kenal sebagai sesuatu yang tidak murah, malah cenderung mahal. Iya. Berarti keadaan ibu-ibu itu sebelumnya mereka tidak merasakan privilege itu ya? Betul. Gini, mereka tadinya menganggap menenun adalah pekerjaan sampingan. Jadi kapan mereka sempat ditenun, nggak ada value-nya seperti itu. Disitulah kami masuk, kami melakukan pendampingan, bagaimana kami mengajarkan mereka tentang manajemen waktu. Jadi agar apa yang mereka lakukan ini bermanfaat dan ada hasilnya. Jadi kalau sudah ada waktu misalkan sehari mereka ngerjakan 8 jam nih, 8 jam seminggu misalkan selesai, dapat kan cepat penghasilan. Ketimbang cuman kapan sempat, berbulan-bulan, nggak kelar-kelar, kapan ada hasilnya. Itu yang kami lakukan. Nah, saat Ibu membawa visi misi ini ke ibu-ibu pengrajin yang ada, tanggapan dari mereka awal-awalnya gimana nih, Bu? Sulit. Merubah mindset itu tidak gampang. Kan mau dibantu nih ceritanya. Mau dibantu, tapi mindset ini nih yang mesti dirubah dulu. Jadi gimana mengubah mindset mereka, menganggap bahwa menenun ini menjadi pekerjaan utama, bukan pekerjaan sampingan. Ini yang terus-menerus kami lakukan pendampingan. Lama prosesnya, tidak gampang. Sampai akhirnya sekarang mereka sudah memahami apa yang saya maksudkan. Di awal-awal mereka merasa dipaksa. Iyalah. Ngapain saya dipaksa? Seperti itu. Karena mungkin mereka tidak mengetahui value sebenarnya. Tidak mengetahui value-nya gitu loh. Jadi untuk mendapatkan penghasilan mereka jadi buruh ini, buruh itu. Padahal sudah ada nih kerjaan depan mata gitu loh. Kenapa nggak ini yang dimaksimalkan seperti itu kan? Nah itu yang kemudian kami terus lakukan pendampingan secara terus-menerus. Sambil kami ajari bagaimana mereka mempertahankan kualitas. Jadi selain kuantitas, kualitas itu yang utama. Nah sekarang ke songket Putri Masnya sendiri nih. Ini kan udah perjuangan di awal memberikan pengertian baru. Lalu kan produknya kan Ibu harus membuktikan sekarang ya, ini benar punya nilai nih ya. Kalau dijual laku nih. Itu gimana tuh perjalanannya? Yang tadi kan baru visi yang pertama nih. Yang kedua kan pelestarian budaya. Pelestarian budaya sudah jelas. Ini adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Banyak hal yang kami lakukan. Jadi termasuk membuat inovasi produk. Jadi inovasi produk ada suatu ini namanya songket tanpa sambungan. Songket tanpa sambungan. Jadi karena menenun dengan tenun cak-cak itu kan agak sulit tuh. Banyak anak muda yang nggak mau belajar. Akhirnya kami inovasi nih di alat dan juga hasilnya menjadi inovasi karena akhirnya songket yang kami hasilkan tidak ada sambungan di tengahnya gitu loh. Biasanya songket kan ada sambungan tengahnya. Nah itu hasilnya lebih bagus dan alatnya jadi lebih mudah dipakai. Jadi anak muda banyak yang mau bergabung. Mereka mau bergabung, saya free untuk semua pelatihan dan pendampingan. Ketika mereka sudah bisa, ayo gabung sama kami. Jadi itu salah satunya usaha yang kami lakukan. Terus yang ketiga itu ada ekonomi kreatif. Nah ini nih yang menambah value yang tadi pasar. Jadi kain tradisional itu identik dengan skupnya sempit gitu loh. Jadi peminatnya sedikit, kain tradisional loh. Mau dipakai kemana? Pakai upacara gitu kan. Akhirnya kami berpikir bagaimana kami bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kami bikin baju, tas, dompet, segala macam. Apa yang dibutuhkan pasar. Tapi tetap ada tenunnya. Karena saya perlu untuk tukang pekerja kami tetap bekerja. Jadi kami bikin blazer, semua dari kain songket ini yang kemudian kami sesuaikan dari segi warna dan kebutuhan pasar lah istilahnya. Jadi bagaimana kita membuat produk ini agar menjangkau pasar yang lebih luas dan juga mendapat value yang lebih besar. Itu. Terus yang keempat, visi misi kami terkait dengan sustainable terutama ke lingkungan ya. Jadi kami lebih memakai bahan-bahan pewarna alam. Jadi pewarna alam itu juga kami pakai yang ada di lingkungan Jemberana.
Jadi benar-benar memang semua dari Jembrana. Bahannya dari Jembrana yang ngerjakan orang Jembrana. Gitu. Jadi di situ sehingga kami bisa menghasilkan warna-warna yang memang unik, ciri khasnya Putri Mas. Gitu. Jadi produk kami rata-rata ramah lingkungan lah ya. Terus bahan-bahan yang kami pakai selain pewarna itu juga kami memakai bahan serat alam, jadi tidak ada bahan polyester di sini. Jadi betul-betul konsep sustainable ini kami pegang. Gitu. Terus yang terakhir itu ada sociopreneur. Jadi sociopreneur ini gimana kami memberikan pendampingan ya kepada para wirausaha pemula. Jadi ada orang-orang terutama di masa pandemi nih banyak banget wirausaha pemula. Jadi terutama sih lebih banyak ke kuliner ya anak-anak muda. Jadi dengan modal yang sedikit bagaimana mereka bisa menghasilkan. Jadi disitulah kami lakukan pendampingan. Saat ini yang kami lakukan itu ada di sebuah komunitas namanya Sunday Morning Market Jembrana. Wih, keren sekali nih. Di situ ada gabungan beberapa, kami punya anggota kemarin 20 orang. Itu rata-rata anak muda. Jadi produknya tuh ada kopi, kacang, keripik yang kayak gitu. Yang dari Jembrana. Dari Jembrana semua. Nah itu di situ kami lakukan pendampingan apa sih, gimana mereka mengemas produknya, bagaimana mereka memperkenalkan produknya, bagaimana mereka melakukan kolaborasi, bagaimana menghadapi customer. Seperti itulah. Kebetulan saya sendiri ketuanya. Ketuanya. Ini jadi kelihatan nih memang ibu dokternya kelihatan nih ya, ada masalah dilihat kurang sehat nih kayaknya. Lalu dibikin lebih sehat lagi. Betul. Boleh nggak sedikit cerita Bu, respon mereka sekarang gimana sih terhadap Putri Mas ini ya? Loyal banget. Mereka senang banget, apalagi di masa pandemi. Kan orang susah nyari kerjaan. Tapi saya bersyukur ke 55 orang penenun saya semua masih bekerja.